Baik, kembali kami akan ajak Anda berbincang dengan Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, Penasihat Ahli Kapolri. Pak Arianto, seperti yang kita ikuti dalam informasi sebelumnya ini bahwa keluarga Yosua histeris, Pak, ketika mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk Putri Chandrawati 8 tahun yang dianggap ini nampaknya belum adil. Tadi juga Pak Arianto juga sempat menyampaikan dan menjelaskan mengenai peran kemudian dari Putri Chandrawati dan bagaimana kemudian seharusnya hukum memberikan pertanggungjawaban atas peran yang dilakukan oleh Putri Chandrawati dalam kasus ini, Pak Arianto. Ya, memang ya saya bisa memaklumi ya karena dari isu-isu sebelum persidangan. Isu-isu maksud saya adalah informasi yang disampaikan oleh pengacaranya Eliezer yang gondrong itu, kemudian kata-kata si Mahfud yang ibu ini supaya tidak ada tidak ada duri dalam keluarga, mesti lapor kan gitu kan itu. Jadi, kalau melihat keterangan-keterangan itu ya dari awal sebelum persidangan maupun sampai dalam persidangan itu, tampaknya itu kelihatan sekali peranan ibu Putri itu di dalam rencana pembunuhan itu. Gitu. Jadi itulah yang mengakibatkan Pak Sambo itu marah dan melakukan pembunuhan dan bahkan merencanakannya. Nah, itu. Kalau kelihatannya gitu ya banyak sekali fakta yang mendukung untuk itu. Contohnya misalnya dia kan lapor bahwa dirinya itu dinodai gitu. Kan itu dia sendiri kan bisa mengira laporan itu pasti akan bikin marah Pak Sambo kan gitu kan. Marahnya itu pasti akan bunuh itu. Kenapa kok beliau tidak ikut kalau memang ini ya? Kenapa jangan dibunuh, jangan kan gitu mestinya gitu ya pertama kali. Jadi dia ada kesempatan untuk melarang Pak Sambo itu berbuat. Kalau ini ya, kalau tuduhan kepada Ibu Putrinya. Baik ketika sudah datang, ketika melaporkan maupun setelah dieksekusi itu kan gitu. Sehingga dia jalan terus dan bahkan dia ikut skenario pakai baju, ganti baju dan sebagainya itu sehingga ditafsirkan oleh jaksa dia ikut menjadi bagian daripada drama untuk seakan-akan terjadi tembak-menembak di Duren 3 itu. Jadi sebenarnya kesempatan banyak sekali ya bagi Ibu Putri itu sendiri untuk mencegah terjadinya kejadian ini. Gitu. Sehingga dia patut diduga dia ikut merencanakan gitu kan. Nah, keterlibatannya tuh jauh lebih tinggi kalau dibandingkan dengan seperti si Mak tuh, si Ricky segala itu loh. Itu jadi sebetulnya tapi kenapa kok hukumannya kok disamakan kan itu ya pasti akan menimbulkan kejengkelan orang juga kan gitu. Itu jadi saya sih bisa memaklumi itu karena ya sama ini kayak gitu yang terjadi gitu. Itu keadilan yang tumbuh di masyarakat ya. Tetapi saya pikir ya itu nanti terserah, mungkin nanti hakim juga mempunyai pandangan yang lain ya, saya tidak tahu. Itu kira-kira kalau mengenai masalah ketidakadilan yang kalau kepada si Ricky sama si Ma'ruf kan nggak begitu dipermasalahkan ya, itu yang 8 tahun. Tetapi yang 8 tahun kepada Ibu Putri ini lebih menjadi ini. Tafsiran saya sendiri waktu itu peran daripada Ibu Putri sama Eliezer ini hukumannya kalau dulu saya pikir ini paling nanti pasti Ibu Putri lebih tinggi daripada si Eliezer. Saya pikir gitu. Ternyata kemarin kan enggak gitu kan. Kemudian si Eliezer itu. Karena keliruannya si Eliezer ini yang kemarin 12 tahun itu. Kalau saya boleh menafsirkan itu gini. Bukan salah ya. Sialnya dia itu ketika disuruh, "Hoi, tembak-tembak" gitu. Kok enggak merem kemudian nembak kakinya aja gitu loh. Saya pikir seandainya Eliezer waktu itu dia tidak ada niat membunuh gitu ya. Kemudian diteriakkan tembak-tembak, dia merem aja nembak, tapi tembakan kena kakinya, kan pasti roboh juga kan gitu kan. Itu jadi kalau begitu mungkin dia bisa enteng sekali hukumannya itu gitu. Sama dengan si Ricky atau mungkin sebelahnya itu. Tapi karena dia itu tembak-tembak langsung tembak 3-4 peluru tapi kena bagian yang mematikan, yaitu dianggap oleh jaksa dia ada niat untuk menghilangkan nyawa itu gitu. Itu gitu. Nah, Pak Arianto, karena dia kalau kita coba membaca Pak apa yang mungkin ada di pikiran dari jaksa penuntut umum sehingga menjatuhkan tuntutan kepada Putri Chandrawati lebih ringan dibandingkan Richard Eliezer. Mungkin kalau publik melihat dari persidangan juga fakta-fakta yang ada
kebanyakan mungkin berpikir bahwa Putri Chandrawati akan diberi tuntutan yang lebih besar tadi seperti juga yang disampaikan oleh Pak Arianto. Tapi kira-kira Pak, kalau kita coba untuk membedah apa yang ada di pikiran dari jaksa penuntut umum, apakah 8 tahun ini diberikan karena kemudian melihat Putri Chandrawati tidak masuk dalam perencanaan pembunuhan ini kalau disesuaikan dengan pasal 340 yang menitik beratkan pada unsur perencanaan yang ada sehingga mengesampingkan peran yang lainnya yang kemudian membuat Verdi Sambo melakukan tindakan perencanaan ini, Pak Arianto? Kalau saya menilainya bukan itu ya, karena jaksa itu mengandai-andai kan itu kan pakai analisis yang di luar fakta persidangan kalau saya lihat itu seperti dia karena perselingkuhan tapi kemudian ya yang mestinya dianalisis oleh jaksa itu gini loh, Ibu Putri itu sudah tahu sejak satu hari kalau dia ngomong kepada Pak Sambo itu udah pasti Pak Sambo akan bunuh si Yosua, kan dia udah tahu itu itu loh. Jadi tapi kan dia kan tetap berperan untuk dalam tanda petik seakan-akan mendorong saja suaminya itu berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki kan gitu, tidak melarang gitu kan. Jadi saya pikir ini keterlibatan dia di dalam perencanaan itu jelas sekali itu, mulai dia menyampaikan bahwa dia dilecehkan sehingga suaminya sangat marah sekali karena laporan dia itu ternyata bukan hanya dilecehkan tapi juga dianiaya kan gitu sampai atau dibanting atau apa dan sebagainya itu kan. Itu sehingga sampai hari ketika nanti malam diinikan gitu kan katanya mau konfirmasi gitu. Jadi kan masih ada jeda waktu banyak sekali itu seandainya Ibu Putri itu berperan ya itu untuk mencegah terjadinya kejadian itu kan otomatis kan tidak akan terjadi kejadian ini gitu. Tapi sampai terakhir kan dia bahkan pada saat eksekusi pun dia ada di situ, ikut isolasi ke situ, orang-orang nggak itu dalam nggak ikut vaksin ataupun atau diajak ikut ke situ. Jadi kalau saya sih pribadi ya itu keterlibatannya jauh lebih ketat mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan ketimbang yang dua itu. Nah, kalau untuk Eliezer itu memang dia nggak bisa ngelak karena faktanya menunjukkan bahwa dia itu adalah memang yang menghilangkan bagian yang menghilangkan nyawa itu. Sayangnya itu artinya tadi, begini Pak Arianto, yang membuat jaksa kemudian memberikan tuntutan kepada Putri Chandrawati lebih rendah 8 tahun dibandingkan dengan Richard Eliezer yang 12 tahun karena faktor eksternal tadi yang disampaikan Pak Arianto soal adanya unsur perselingkuhan yang kemudian juga diaminkan begitu oleh jaksa penuntut umum kemudian ketika menganggap bahwa pemerkosaan itu tidak ada, yang ada perselingkuhan. Ini yang membuat 8 tahun itu akhirnya keluar hitungannya Pak, seperti itu untuk Putri Chandrawati. Kalau analisa begitu kan mestinya kan harusnya kan lebih tinggi Bu. Dia nggak mau kan sebetulnya dia selingkuh, tapi dia ngaku diperkosa. Itu kan namanya memfitnah. Harusnya lebih tinggi tuntutannya. Kalau memang jaksa analisisnya kayak gitu ya karena perselingkuhan kemudian dia lebih. Menurut saya enggak. Kalau dia tahu itu perselingkuhan, toh dia itu yang memaksa, yang membuat suaminya marah, itu namanya bohong, itu fitnah, mestinya lebih menurut tinggi. Pak Arianto apa Pak yang membuat jaksa menjatuhkan 8 tahun ini? Saya tidak tahu ya Bu ya, karena saya juga bingung juga itu, kaget kemarin juga. Oh segitu, jadi saya nggak bisa menganalisis. Mengandai-andai gitu. Karena menurut perhitungan ataupun analisis yang coba kita bedah dari berbagai perspektif, ini kalau dalam tanda kutip seharusnya nampaknya tuntutannya lebih berat daripada 8 tahun begitu ya Pak Arianto untuk Putri Chandrawati. Ya, lebih berat daripada yang dua orang itu loh, lebih berat daripada Uwad dan si Riki. Saya hanya cuma gitu aja gitu. Oke. Nah, dengan saya kemarin itu Ibu Putri pasti akan lebih berat daripada Eliezer, tapi kan gitu atau kan baik. Nah, Pak Arianto, kita bergeser ke Baradae Pak Richard Eliezer yang diberi tuntutan 12 tahun. Bagaimana dengan statusnya sebagai justice collaborator? Apakah ini sudah diperhitungkan kemudian muncul angka 12 tahun atau ya justice collaborator ini nampaknya tidak berpengaruh cukup signifikan terhadap tuntutan kemudian yang diberikan jaksa kepada Richard Eliezer? Kalau pendapat saya ya kemarin dari statement daripada Pak Jambidum itu ya, dia mengatakan bahwa penuntutan itu adalah hak dia kan gitu kan, yang menentukan dia gitu. Yang kedua mengenai status justice collaborator juga belum diakui atau belum ditetapkan oleh hakim dan sebagainya. Jadi di sini saya pikir ya jaksa ini tahulah itu sebagai justice collaborator gitu ya.
ditulis yang meringankan dia gitu. Tetapi tidak dimasukkan di dalam untuk meringankan tuntutan. Dipikirnya mungkin jaksa itu adalah tugasnya adalah menuntut. Adapun nanti untuk meringankan atau hadiah kepada justice itu nanti diserahkan kepada hakim. Kira-kira begitu, Bu. Dan kemudian jaksa dalam hal ini sudah merasa memberikan keringanan kepada si Eliezer itu karena si Sambo kan dituntut seumur hidup. Dia 12, itu sudah dikasih keringanan kan gitu kan. Itu seakan-akan begitu. Tapi kalau dibandingkan dengan dia menuntutnya Ibu Putri yang 8 ya menurut saya itu ya jadi kelihatannya agak jomplang gitu. Jadi intinya jaksa itu belum menghargai kolaboratornya, nanti akan diserahkan pada hakim yang untuk memberikan hadiah itu kepada Eliezer. Gitu, baik Pak Arianto, kita nanti masih akan membedah ya Pak mengenai apa yang terjadi kemarin, tuntutan terhadap Richard Eliezer. Sesaat lagi pemirsa, Breaking News TV masih akan kembali menemani Anda.